Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Putri dengan NIM 0804 1182328001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Dr. Andes Juswardi, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi tumbuhan tentang fotosintesis. Nah, berikut poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada definisi fotosintesis, komponen fotosintesis, faktor yang mempengaruhi fotosintesis, dan proses fotosintesis. Nah, berikut ada definisi dari fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses fundamental yang dimana energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia oleh tanaman melalui aktivitas kompleks dalam kloroplas. Nah, proses fotosintesis itu akan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis itu berlangsung di organ tumbuhan yang mengandung klorofil seperti pada batang dan daun. Nah, berikut ada reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis, yang dimana 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O atau air pada tumbuhan berklorofil dengan bantuan cahaya matahari itu akan menghasilkan 6H12O6 atau glukosa dan juga akan menghasilkan 6O2 atau oksigen. Selanjutnya itu komponen fotosintesis. Komponen yang pertama itu ada bahan baku. Nah, bahan baku ini itu terdiri dari karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida itu diperoleh dari tumbuhan melalui stomata dengan jalan difusi, sedangkan air itu diperoleh dari lingkungan dengan cara diabsorpsi dan ditransportasikan melalui jaringan pembuluh pada tumbuhan. Nah, kemudian itu yang komponen yang kedua itu ada cahaya. Nah, cahaya matahari itu sebagai sumber energi. Nah, dan cahaya yang digunakan itu adalah cahaya tampak. Kemudian komponen yang ketiga itu ada pigmen. Nah, pigmen ini itu untuk mengabsorpsi energi cahaya. Nah, pigmen yang penting untuk fotosintesis itu adalah klorofil. Nah, dalam kloroplas itu terdapat berbagai pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Kemudian ada yang keempat itu komponen enzim. Nah, dalam proses fotosintesis itu reaksi kimianya itu melibatkan berbagai macam enzim seperti enzim protein kinase, fosfat kinase, dan banyak lagi enzim yang lainnya. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Faktor yang pertama itu ada intensitas cahaya, yang dimana semakin tinggi intensitas cahaya, maka laju fotosintesis itu akan semakin cepat. Nah, kemudian ada konsentrasi karbohidrat. Nah, kadar CO2 akan meningkatkan fotosintesis hingga titik optimum. Nah, kemudian ada faktor suhu. Nah, suhu yang optimal itu suhu antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, suhu yang tinggi itu akan menyebabkan denaturasi enzim. Nah, jika suhu rendah itu akan menyebabkan enzim lambat bekerja. Nah, kemudian ada kadar air. Nah, kurang air pada stomata itu akan membuat stomata itu akan menutup sehingga CO2 itu sulit masuk dan fotosintesis menjadi menurun. Selanjutnya itu ada kadar fotosintetat. Kadar fotosintetat yang berkurang itu akan menyebabkan laju fotosintesis itu naik. Sedangkan jika kadar fotosintetat itu bertambah, laju fotosintesis itu akan turun. Nah, kemudian ada ketersediaan unsur hara. Kekurangan unsur hara seperti unsur nitrogen, magnesium, dan fosfor itu akan menyebabkan klorosis dan menurunnya fotosintesis. Kemudian ada struktur dan kondisi daun. Nah, daun yang muda itu lebih aktif berfotosintesis dibandingkan dengan daun yang tua, karena daun yang tua itu cenderung menurun aktivitasnya. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, laju fotosintesis itu lebih tinggi pada tahap kecambah, karena pada tahap kecambah tumbuhan itu memerlukan banyak energi dan makanan untuk pertumbuhannya. Selanjutnya itu ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu berlangsung melalui dua tahapan, yakni reaksi terang yang dimana reaksi ini itu memerlukan cahaya, prosesnya itu memerlukan cahaya, dan kemudian reaksi gelap yang dimana reaksi gelap ini dalam prosesnya itu tidak memerlukan cahaya, tetapi memerlukan karbon dioksida. Nah, reaksi gelap ini dikenal juga dengan siklus Kelvin. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tahapan proses fotosintesis yang pertama, yakni reaksi terang. Nah, reaksi terang itu adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Nah, reaksi ini itu terjadi di grana, yakni di dalam membran tilakoid. Reaksi ini itu membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengaktifasi klorofil. Nah, proses reaksi terang itu akan menghasilkan ATP atau adenin trifosfat, reduksi NADPH, dan oksigen yang sebagai produk samping. Selanjutnya itu tahapan yang kedua, yakni reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap itu berlangsung setelah reaksi terang, yang dimana reaksi ini berlangsung di stroma kloroplas, yaitu di bagian cairan di dalam kloroplas. Nah, reaksi ini itu mengubah CO2 menjadi glukosa menggunakan energi kimia berupa ATP dan NADH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, berikut tahap dari reaksi gelap. Nah, tahap siklus Calvin atau reaksi gelap ini itu terdiri dari 3 tahapan. Yang tahap pertama itu ada fiksasi karbon. Nah, yang dimana pada tahap ini itu karbon dioksida itu akan diikat oleh RUBP. Nah, RUBP ini akan menghasilkan 6 molekul karbon. Nah, kemudian akan dipecah menjadi 2 molekul karbon 3.
Nah, kemudian tahap yang kedua itu tahap reduksi. Jadi, molekul NADPH dan ATP itu mereduksi karbon dioksida. Nah, pada tahap terakhir itu RUBP itu disusun ulang untuk setiap 3 pengulangan siklus. 5 molekul G3P itu digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul RUBP. Nah, kemudian sisanya itu akan digunakan untuk membuat gula, asam lemak, dan gliserol. Kemudian 2 molekul G3P itu akan membentuk satu glukosa berfosfat. Nah, jadi siklus Calvin itu harus berlangsung 6 pengulangan untuk menghasilkan satu glukosa. Nah, hasil akhir dari reaksi gelap itu yang pertama itu ada glukosa atau produk gula sederhana dan NADP plus dan ADP dan juga PI yang akan digunakan kembali di siklus terang. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yang pertama itu tempat berlangsungnya. Reaksi terang itu berlangsung di bagian kloroplas yang bernama grana, sedangkan reaksi gelap itu berlangsung di bagian kloroplas yang bernama stroma. Nah, kemudian sumber energinya. Reaksi terang itu sumber energinya itu cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap itu sumber energinya ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang. Nah, selanjutnya itu proses yang terjadi. Nah, pada reaksi terang, reaksi fotosintesis yaitu pemecahan air atau H2O menjadi ion hidrogen dan molekul air menggunakan energi cahaya. Sedangkan reaksi gelap itu reaksi fiksasi yaitu pengikatan karbon dioksida dan mengkombinasikannya dengan ion hidrogen sehingga membentuk gula. Nah, untuk hasilnya, untuk yang reaksi terang itu menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap itu menghasilkan karbohidrat sederhana. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis itu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan H2O dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian, komponen fotosintesis itu terdiri dari bahan baku yang terdiri dari CO2 dan H2O, cahaya, pigmen, dan enzim. Kemudian fotosintesis itu dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya, konsentrasi karbohidrat, suhu, kadar air, kadar fotosintetat, ketersediaan unsur hara, struktur dan kondisi daun, dan tahap pertumbuhan. Kemudian proses fotosintesis itu berlangsung melalui 2 tahapan, yakni reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Kemudian hasil reaksi terang berupa ATP, reduksi, NADPH, dan oksigen sebagai produk sampingan. Sedangkan hasil reaksi gelap itu berupa glukosa, NADPH+, dan ADP plus PI. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.